Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Kau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pada malam hari ini kami boleh berikan kesempatan untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Biarkanlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk dapat kami taat dan setia kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah kategorikal PA. Pada malam hari ini yaitu saya berikan judul firman Tuhan, yaitu khotbah yang di dalam Matius. Di dalam Matius pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema yang saya berikan yaitu iman yang taat di tengah ketidakpastian. Kalau kita melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar kisah semata yang itu bisa dikatakan indah, tetapi juga kisah tentang ketaatan di tengah keadaan yang tidak pasti atau tidak masuk akal. Bagaimana melalui kisah seorang Maria dan juga terutama Yusuf, Tuhan menunjukkan bagaimana iman yang bekerja ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 itu dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita melihat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang benar, bisa dikatakan orang yang saleh. Dia mau menikah, berkeluarga, hidup dengan aman. Tetapi bagaimana tiba-tiba Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai sepasang suami istri? Dari sudut pandang manusia dan juga dari sudut pandang Yusuf, mungkin bisa dikatakan ia merasa bingung. Ia merasa bisa dikatakan terluka dan juga kecewa kepada seorang Maria. Tetapi bagaimana iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Dan juga kesalehan tidak menjamin hidup. Seseorang itu selalu berjalan dengan sesuai rencana dengan apa yang ia miliki dan juga rencanakan. Nah, bagaimana Tuhan kadang mengizinkan kita dalam hal-hal yang bisa dikatakan sulit, hal-hal yang bisa dikatakan begitu pelik, dan juga membingungkan kita untuk membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18 ini, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat bagaimana tuntunan seorang Roh Kudus ini menuntun dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini. Mungkin kalau kita melihat bahwa kalau misalkan sebagai seorang manusia, Yusuf bisa saja meninggalkan begitu saja. Bagaimana cerita selanjutnya kalau kita bisa melihat bahwa dalam ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-21 di situ dikatakan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab, nah ini, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki yang kau namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana ketika Yesus mempertimbangkan apa yang harus ia lakukan, malaikat Tuhan datang dan berbicara kepadanya melewati mimpi. Lewat mimpi. Bagaimana pesannya begitu jelas, yaitu anak itu dikandung dari Roh Kudus. Engkau akan menamai dia Yesus. Nah, bagaimana Tuhan memberi penjelasan ketika seorang Yusuf berada di posisi yang bisa dikatakan hati yang benar dan juga bukan dalam kemarahan atau kekecewaan. Nah, kita melihat di dalam ayat yang sebelumnya tidak ada merasa kecewa. Tetapi bagaimana Yusuf di dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah, mempertimbangkan berarti tidak ada yang namanya rasa kecewa dalam hati seorang Yusuf ini. Kita belajar bahwa di saat kita di dalam posisi yang susah, apakah kita bisa memposisikan diri kita itu bisa mempertimbangkan sesuatu yang bisa dikatakan sulit dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini, hati yang lembut dan takut akan Tuhan lebih mudah mendengar suaranya. Sekali lagi kita katakan bahwa hati yang lembut dan takut akan Tuhan lebih mudah mendengar suaranya. Ketika kita mau hati kita ditegur, hati kita bisa dikatakan mau tunduk kepada Tuhan, maka kita akan lebih mudah mendengar suara yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kebingungan, kita jangan terlebih dahulu mengambil keputusan bisa dikatakan semata-mata menguntungkan kita. Tapi kita mau bahwa Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan tahu bahwa waktu yang terbaik itu untuk berbicara kepada Tuhan. Nah, nama Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Bagaimana penegasan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan manusia di tengah kekacauan dunia ini, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini di tengah ketidakpastian. Nah, selanjutnya Allah selalu setia menggenapi janjinya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita belajar bahwa ketidakpastian di tengah dunia ini sangat-sangat begitu luar biasa. Sehingga kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita masuk ke dalam ketidakpastian. Tetapi kita mau bahwa kita mau berserah kepada Tuhan, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga Tuhan akan memimpin dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya bahwa Allah selalu setia menggenapi janjinya. Bagaimana Matius menegaskan bahwa semuanya ini terjadi untuk menggenapi nubuat Yesaya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan mereka akan menamai dia Immanuel. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya, meskipun cara dan waktunya sering tidak kita mengerti. Bagaimana Tuhan bekerja melampaui pemikiran manusia. Apa yang tampak rumit bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sudah selesai dalam rencana Allah. Bagaimana Immanuel berarti Allah menyertai kita. Berarti apa? Di tengah ketidakpastian, di tengah bisa dikatakan kita melihat bahwa cerita Tuhan Yesus ini sangat-sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, bagaimana Tuhan Yesus lahir, di situ bagaimana ketidakpastian. Tetapi bagaimana Allah menyertai peristiwa yang sudah bisa dikatakan sangat luar biasa ini. Bagaimana dia hadir dalam setiap proses dalam kehidupan kita. Nah, kita mau bahwa di tengah ketidakpastian ini Allah selalu setia dan juga menggenapi janjinya. Selanjutnya di dalam ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-25, di situ dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Yusuf tidak membantah, tidak menunda, tidak berdebat. Tetapi Alkitab mencatat ia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Nah, pada malam hari ini kita mau seperti Yusuf. Kita mau taat, kita tidak mau menunda. Ketika Tuhan sudah mengatakan sesuatu yang bisa dikatakan ini kita lakukan, maka kita harus melakukan. Nah, iman tanpa tindakan hanya tinggal teori. Bagaimana ketaatan sering kali membutuhkan pengorbanan, dibutuhkan ketidaknyamanan, dan juga rencana pribadi kita. Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun ketika kita tidak taat, Tuhan bekerja melalui hidup kita untuk tujuan yang sangat luar biasa, yang mulia. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil di dalam Matius pasal yang pertama dan dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-25 ini mengajarkan kita bahwa rencana Allah bisa mengguncang kenyamanan kita. Bagaimana Allah berbicara kepada hati yang mau mencari Dia, dan juga Allah selalu setia memenuhi janjinya, dan juga imannya sejati tampak dalam ketaatan. Nah, di tengah ketidakpastian kita, hidup kita sebagai orang percaya, mari kita teladani seorang Yusuf ini. Kita mau percaya, kita mau tenang, kita mau berserah, kita mau taat, sebab Allah menyertai kita. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pada malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini yang akan melanjutkan aktivitasnya. Kau berkati, dan juga dalam istirahatnya Kau juga lindungi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami perlaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.